Kang Deddy tertawa ngakak mendengar hal ini. Satu hal nih penting buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Nah di Jawa Barat ini ada berapa rumah revisi? Kalau rakyat miskin izinkan untuk kita belum ada data Pak. Kami sudah menanyakan ke Bapeda, ada data P3KE jumlahnya 2,2 juta. Teori tentang digitalisasi kemampuan IT Provinsi Jawa Barat tidak sebanding dengan produk. Kalau ngomong teorinya bagus banget di Jawa Barat, hebat banget digitalnya. Begitu tanya berapa rumah rakyat miskin di Jawa Barat, can boga. Guys, orang-orang yang benci, yang sakit hati, yang selama ini nyinyir ke KDM, kalau melihat ini pasti akan tambah sakit hati. Saya yakin KDM telah mengundang 4 desa bantaran Kaliwadas ke Purwakarta hanya untuk mendapatkan kompensasi 10 juta per orang. Ini sangat luar biasa. KDM ini sangat dermawan, sangat murah hati, sangat menyayangi rakyatnya. Rakyatnya gak mau kelaparan, gak punya tempat tinggal. Walaupun mereka melanggar, KDM tetap perhatikan. Inilah pemimpin yang sejati. Baru dalam sejarah Jawa Barat ada gubernur seperti KDM. Mantap pokoknya buat KDM. Ini yang sakit hati bakalan tambah sakit hati lagi kalau melihat ini. Ini sangat luar biasa. Pokoknya maju terus untuk KDM. Top deh. Mana KDM? Ya saya bisa ya. Wih, naik. Wih, tenaga KDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan. Malam yang baik ini saya menyampaikan permohonan maaf yang setulusnya, seikhlasnya kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Buat Bang Saragi, terima kasih ya sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Dan saya pun memaafkan setiap orang yang di lapangan seringkali bersih tegang. Dan yang penting bagi kita semua, kita punya niat yang sama untuk menjaga Jawa Barat tetap istimewa. KDM itu bikin sebel, bikin jengkel, ya bikin dongkol bagi pejabat-pejabat lain yang tidak bisa seperti KDM. Maksudnya yang tidak bisa terjun langsung kepada masyarakat, yang tidak bisa mengatasi masyarakat-masyarakat kecil, yang tidak bisa meninjau rakyatnya lagi kelaparan atau lagi kenyang. Nah, jadi bikin dongkol para pejabat-pejabat yang lain kalau menurut aku ya. Ya kenapa? Karena KDM memang seperti itu, cara kerjanya, kinerjanya memang seperti itu. Kalau dia tidak turun tangan langsung, ya enggak dikerjakan awalnya. Tapi kalau sekarang sih manda ya. Jadi kalau tinggal ini aja, tinggal telepon aja wes langsung beres. Tapi kalau awal memang sangat membutuhkan perjuangan. Kalau KDM hanya menyuruh saja, tidak bakalan dikerjain sama yang di bawah. Jadi anggapannya tuh selalu ditunda-tunda. Tapi kalau KDM, orangnya itu kalau memang suruh bongkar sekarang, wes bongkar sekarang. Kalau memang suruh yang namanya aliran sungai yang tersumbat, suruh alirin sekarang, suruh buka sekarang, wes langsung dibuka sekarang juga. Jadi itu tidak ada kata nanti-nanti. Satu contoh meninjau proyek kayak aspal apapun itu, ketika aspalnya itu apa tuh namanya ya, keterangannya ataupun dari perusahaan ataupun dari proyeknya itu 5 cm, itu kalau sudah diukur sama KDM itu ada yang 3 cm, ada yang tidak memenuhi syarat, ada yang berondol dan ini dan itu. Satu contoh kayak ini selokan. Biasanya sih yang namanya juga ini ya, kadang tuh maunya sih mau korup-korup dari uang proyek.
Terus yang namanya proyek tuh tinggal ditaruh aja, kalau kayak selokan-selokan, padahal kata KDM itu mestinya harus dikasih semen terlebih dahulu. Aku tuh baru tahu dari KDM kalau memang seharusnya di bawahnya itu, di bawah selokan yang tinggal pasang itu di bawahnya harus dikasih semen. Aku baru tahu dari KDM. Kalau di sini mah tinggal pasang aja. Di sini loh, di sini ya, aku udah ngomong di Jawa Barat di sini. Jadi kalau buat kalian, coba lihat baik-baik video ini dari KDM. Ini benar-benar KDM tuh bikin dongkol ya pejabat-pejabat yang lain kalau menurut aku. Kalau buat fans-fansnya sih, buat kita terlope-lope tanpa kita semakin support KDM, karena KDM itu seberani itu. Ini dia videonya. Gimana kalau menurut kalian? Satu contoh di video terakhir itu kan gebrakannya yang sekarang ini ada lagi mau mensupport yang namanya pemuda Jawa Barat, yaitu dalam mengembangkan yang namanya inovasi-inovasinya. Satu contoh bahan bakar itu dari jerami. Masya Allah, KDM tuh selalu mensupport anak-anak bangsa kalau menurut aku, karena dia memang benar-benar mencintai Indonesia, pengen melihat Indonesia ini maju. Jadi buat kita doain semoga KDM bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia. Amin Allahumma amin. Buat follower aku tanpa terkecuali, sukses dan sehat selalu di luar sana. Bye-bye. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba istri mantan gubernur Jawa Barat kritik Kang Deddy Mulyadi. Setelah sekian lama tidak muncul ke permukaan, Atalia Praratya atau yang sering disapa Bu Cinta mengkritik kebijakan KDM terkait penambahan siswa. Menurutnya kebijakan tersebut tidak memikirkan kondisi antara guru dan siswa. Bahkan ia menilai kebijakan tersebut tidak manusiawi. Buat Ibu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa. Dan tidak semuanya, Bu, hanya 38 sekolah yang merekrut 43 sampai 50 siswa, dan itu pun kami lakukan terpaksa dibanding mereka tidak sekolah. Mereka tinggal rumahnya dekat sekolah, jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah. Tidak bisa juga Ibu sebagai Komisi Bidang Sosial memperbandingkan dengan sekolah rakyat yang kelasnya 25. Sekolah rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden, dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia, dan saya sangat mendukung kebijakan itu. Tetapi kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000, dan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya, hanya 40% dari total siswa yang dihasilkan. Dan kemudian kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit. Boleh Bu saya sampaikan data pembangunan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020. Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat tidak membangun satupun unit sekolah baru SMA dan SMK. Tahun 2021 hanya membangun unit sekolah baru SMA sebanyak 2 unit. Tahun 2022 hanya membangun 1 unit. Tahun 2023 membangun 6 unit, yaitu 1 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB. Tahun 2024 membangun 5 unit, 1 SLB, 3 SMA, dan 1 SMK. Nah, tahun 2025 membangun 15 unit, 11 SMK, 2 SLB, dan 2 SMK. Insya Allah Bu, tahun depan saya akan membangun 50 unit agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu yang begitu peduli terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat. Salam hormat buat Pak RK, semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu. Lagi viral seorang yang bernama Lesmana Saragih atau Lai Saragih yang marah-marah protes terhadap pembongkaran bangunan liar interchange di Karawang ya. Even apakah ia memperjuangkan hal yang benar atau tidak ya, itu kelihatan jadi bias karena
adanya dia menyenggol suku ya, dan dia menantang KDM ya. Jadi oke lah kalau KDM itu individu ya, jadi urusan dia pribadi lah. Tapi kalau dia sudah menantang suku, menyenggol suku ya, karena omongan dia ini sangat tidak bisa diterima ya kan. Saya nih secara pribadi, walaupun saya bermarga, saya pun Batak ya, saya mendukung orang Madura untuk memperpanjang kasus ini ya, memberikan efek jerah kepada dia ya, jangan hanya sekedar klarifikasi ya, dan yang dijumpai juga perwakilan Madura di Karawang ya, karena yang dia senggol sudah Madura secara keseluruhan ya, dan Madura juga terlalu sederhana kalau menyebut hanya satu wilayah ya. Di Madura itu ada Sampang, ada Bangkalan, ada banyak lagi ya. Jadi saya secara pribadi nggak suka ya hal-hal seperti ini ya, walaupun dia mungkin satu suku sama saya, tapi saya tidak setuju perkataannya, dan saya mendukung ya, langkah-langkah orang Madura, langkah tegas, langkah keras